Sebelah kanan ada yang bicara nggak? Ya, Santoso silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan, Sekjen MK, Sesjen MPR, kemudian Sekjen DPD, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyoroti dua institusi, karena institusi ini bukan hanya soal bicara anggaran, tapi efeknya adalah apakah efektif dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Pertama, Pak Santoso, untuk izin. Polri. Izin. Tapi hari ini kita khusus bicara anggaran. Iya memang itu. Anggaran, bukan pengawasan. Siap, Ketua. Iya, yang saya catat ini semua anggaran. Jadi ilustrasi aja, Ketua. Bahwa Polri setiap tahun itu belanja pegawainya selalu melebihi 50%. Saya ingin dapat kejelasan tentang jumlah belanja pegawai secara rutin dan pemeliharaan keamanan. Karena pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Polri juga ada kos yang dikeluarkan untuk personilnya yang bertugas. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa belanja modal itu kenapa lebih dari 50% yang ada di institusi Polri, karena Polri diterjunkan dalam rangka melakukan pemeliharaan keamanan. Sehingga tidak ada persepsi publik bahwa Polri ini terlalu besar gaji dan tunjangannya. Padahal kalau kita lihat kan gajinya kecil, ya Pak. Grade-nya itu kalau Kapolda saya dapat data itu hanya 33 juta per bulan. Tapi sementara hidupnya banyak disorot masyarakat, sangat hedonis gitu. Itu untuk Polri. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Polri juga, saya menyoroti tentang pinjaman Polri ke luar negeri. Padahal kita sudah memiliki cukup anggaran yang dialokasikan oleh Polri, tapi hanya 1, sekian triliun itu Polri mesti melakukan peminjaman ke luar negeri. Memang bentuknya pembelian barang. Tapi menurut saya ini seperti modus ya, bahwa ada peminjaman, setelah itu tahun berikutnya ada lagi anggaran yang harus dianggarkan dalam rangka melunasi peminjaman itu. Sehingga mau tidak mau porsi pembayaran itu setiap tahun dialokasikan. Sehingga tidak ada argumentasi lagi pembayaran itu tidak dialokasikan karena harus dibayar. Jadi menurut saya bahwa harus ada terobosan di Polri, ya termasuk Komisi 3 juga, supaya model-model peminjaman yang tidak signifikan juga dilakukan oleh Polri ini terus-menerus dilakukan gitu. Yang berikutnya untuk Kejaksaan. Pertama, tentang pembangunan atau renovasi gedung 14 satker di daerah sejumlah 500 triliun gitu. Menurut saya ini perlu dievaluasi juga. Kenapa? Kajati dan Kajari di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 500, Pak. Kalau hanya 500 miliar yang direnovasi dan dibangun cuma 14, mau berapa ratus tahun lagi kita punya satker, gedung-gedung Kajati dan Kajari di Republik ini bagus. Jadi menurut saya anggaran ini sangat berlebihan. Kan banyak upaya yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan di daerah-daerah itu, apalagi daerah yang pemekaran baru,
Mereka ingin supaya lengkap institusi justisi di daerahnya. Mereka banyak yang mau menyumbangkan tanah, ya, bahkan memberikan hibah untuk pembangunan kantor-kantor satker kejaksaan gitu. Jadi menurut saya anggaran ini kurang ideal karena berpikirnya hanya proyek tapi tidak berpikir ke depan bahwa sarana yang mesti dibangun itu jumlahnya ratusan, Pak. Di Indonesia ini ada 514 kabupaten kota kalau tidak salah. Kalau itu mesti dibangun dengan anggaran yang hanya 14 jumlahnya 500 miliar, itu berapa ratus tahun dia harus bisa selesai semuanya. Kemudian yang berikutnya, Pak, untuk kejaksaan, ini penggunaan anggaran PNBP untuk apa? Karena tadi tidak dijelaskan bahwa kebutuhannya sekian, tapi PNBP-nya untuk apa? Yang berikutnya untuk pendidikan 500 miliar. Saya berharap jangan hanya budgetnya yang besar, tapi tidak ada outcome yang menghasilkan para jaksa yang benar-benar bekerja menciptakan keadilan di negeri ini. Dan menurut saya ini juga jangan hanya dilakukan di kejaksaan, di aparat kepolisian juga demikian. Jadi sekali lagi jangan hanya berorientasi pada ketersediaan anggaran dalam rangka mendidik para penegak hukumnya, namun outputnya, outcome-nya datar, tidak menciptakan keadilan yang diinginkan kepada masyarakat. Saya kira itu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoso.